Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rizky Ramadan dan rekan saya Lulu Maliha. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PSAK 48 yaitu penurunan harga aset. Tujuan dan ruang lingkup PSAK 48 yaitu menetapkan terpulihkannya impairment atau prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah. Aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkan jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. PSAK 48 ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai terhadap semua aset kecuali yang pertama persediaan, yang kedua aset yang timbul dari kontrak konstruksi, yang ketiga aset pajak tangguhan, yang keempat aset yang timbul dari imbalan kerja. Yang kelima, aset keuangan yang termasuk dalam lingkup PSAK 55 yaitu instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Yang keenam, properti investasi yang diukur pada nilai wajar yaitu PSAK 13. Yang ketujuh, biaya akuisisi tangguhan dan aset tidak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam lingkup PSAK 28 yaitu kontrak asuransi. Yang kedelapan, aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Tujuan dan lingkup PSAK 48 berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam entitas anak yaitu PSAK 4, ventura bersama yaitu PSAK 15, entitas asosiasi yaitu PSAK 15. Pengertian penurunan nilai aset atau impairment yaitu penurunan nilai aset terjadi jika nilai tercatat aset lebih besar dari jumlah terpulihkan. Penurunan nilai dari aset terjadi jika ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai atau test of impairment. Jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksir recoverable amount dari aset tersebut. Pendekatan pengukuran penurunan nilai. Bila ada indikasi penurunan nilai setelah dilakukan pengujian, perusahaan akan mengakui adanya rugi penurunan nilai atau impairment loss. Ketika carrying amount lebih besar dari recoverable amount, selisih lebih rugi penurunan nilai atau impairment. Pendekatan umum penurunan nilai. Carrying amount adalah nilai aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Recoverable amount yaitu nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Selanjutnya, identifikasi aset penurunan nilai. Akhir periode menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika ada indikasi, entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, entitas harus minimal setahun sekali melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment test. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum digunakan, goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Selanjutnya pengukuran jumlah terpulihkan. Fair value less cost to sell adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan dikurangi biaya pelepasan aset. Nilai pakai atau value in use adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Nilai pakai atau value in use, nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam penghitungan nilai pakai aset yaitu A. Estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset. Kemudian B. Ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut. Pengukuran jumlah terpulihkan selanjutnya yaitu C. Nilai waktu uang
diwakili oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku. Kemudian D, harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset. Yang E, faktor-faktor lain seperti likuiditas yang akan dipertimbangkan oleh pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lulu Maliha. Selanjutnya itu pengakuan rugi penurunan nilai. Nilai terpurukkan aset lebih kecil dari nilai tercatatnya. Nilai tercatatnya aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laporan laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan standar lain, contohnya PSAK 16 atau aset tetap. Pengakuan rugi penurunan nilai, setiap rugi penurunan nilai aset tetap revaluasian atau PSAK 16 diperlakukan sebagai penurunan revaluasi. Diakui dalam pendapatan komprehensif lain sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Rugi penurunan nilai atas aset revaluasian mengurangi surplus revaluasian untuk aset tersebut. Di sini selanjutnya ada unit penghasilan kas atau UPK. Jumlah terpulihkan dari aset individual tidak dapat ditentukan. Yang pertama, nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajar, dikurangi biaya pelepasan, dan aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Dan yang kedua, ada dalam kasus ini, nilai pakai dan jumlah terpulihkan dapat ditentukan hanya untuk unit penghasilan kas aset. Unit penghasilan aset tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, menentukan nilai terpulihkan dari unit penghasilan kas yang mana aset tercakup atau aset dari unit penghasilan kas sama dengan UPK. UPK atau unit penghasilan kas aset kelompok terkecil dari aset yang termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Unit penghasilan kas, jumlah terpulihkan dari UPK adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasilan kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jumlah tercatatnya dari UPK itu ada dua, mencakup hanya jumlah tercatat dari aset-aset yang dapat diatribusikan langsung atau dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten ke UPK dan akan menghasilkan arus kas masuk yang digunakan dalam menentukan nilai pakai unit penghasil kas. Dan yang kedua, tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilitas yang diakui, kecuali jumlah terpulihkan dari unit penghasilan kas tidak dapat ditentukan mempertimbangkan liabilitas tersebut. Unit penghasil kas, rugi penurunan nilai diakui untuk UPK jika dan hanya jika jumlah terpulihkan dari unit tersebut atau kelompok dari unit lebih kecil jumlah tercatatnya. Yang kedua itu dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut atau kelompok dari unit dengan urusan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut atau kelompok dari unit. Dan yang kedua, selanjutnya, ke aset lain dari unit tersebut atau kelompok dari unit dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut atau kelompok dari unit. Selanjutnya, unit penghasilan kas. Di sini ada dua. Dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai, entitas tidak harus mengurangi jumlah tercatat. Yang kedua, aset dengan jumlah yang tertinggi. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama, nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual jika ditentukan. Dan yang kedua, nilai pakainya jika dapat ditentukan. Dan yang ketiga, 0. Lalu, jumlah rugi penurunan nilai yang semestinya dialokasikan ke aset harus dialokasikan pro rata ke aset lain dari unit atau kelompok dari unit. Selanjutnya itu pembalikan rugi
penurunan nilai. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Entitas mempertimbangkan minimal indikasi berikut ini. Yang pertama, informasi yang bersumber dari luar, dan yang kedua, informasi yang bersumber dari dalam. Kembalikan rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai telah diakui. Yang kedua, jika kasus seperti ini jumlah tercatat atau ada pengecualian, dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Dan yang ketiga, kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Pembalikan suatu rugi penurunan nilai atau aset individu. Jumlah tercatat aset yang meningkat atau selain goodwill yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto sebelum diamortisasikan atau depresiasi seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan pernyataan lainnya. Contohnya, model revaluasi di PSAK 16. Yang ketiga, setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasian harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk UTK. Yang pertama, dialokasikan kepada aset-aset dari unit kecuali untuk goodwill pro rata dengan jumlah tercatat dari aset. Dan yang kedua, diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui sesuai dengan PSAK ini. Dan yang ketiga, alokasi pembalikan rugi penurunan nilai, yaitu jumlah tercatat aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah. Di sini ada dua. Yang pertama, jumlah terpulihkan jika ditentukan. Dan yang kedua, jumlah tercatat yang telah ditentukan atau diamortisasi atau depresiasi neto. Seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut dalam periode sebelumnya, jumlah pemulihan rugi penurunan nilai yang sebaliknya telah dialokasikan untuk aset tersebut dialokasikan pro rata ke aset lain dari unit itu kecuali untuk goodwill. Selanjutnya ada contoh penurunan nilai aset pada PT Bank Mandiri yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizky Ramadan. Baik, selanjutnya yaitu contoh penerapan PSAK 48 penurunan nilai aset pada PT Bank Mandiri Tbk. Penyajian dan pengungkapan rincian nilai aset tetap, yaitu yang ini tabel 1 rincian aset tetap tahun 2014. Dapat kita lihat pada tabel 1 entitas mengungkapkan penambahan aset tetap pada perusahaan sebesar 2.250.724.000 dan pengurangan aset tetap pada perusahaan sebesar 21.921.000.000. Untuk aset-aset tetap lainnya seperti bangunan, perlengkapan peralatan kantor dan komputer, kendaraan bermotor dan aset dalam penyelesaian tidak diungkapkan oleh PT Bank Mandiri. Ada beberapa banyak aset tetap yang dapat penambahan dan pengurangan. Aset-aset yang direklasifikasi oleh entitas ada tanah, bangunan, perlengkapan, peralatan kantor dan komputer, kendaraan bermotor, dan aset dalam penyelesaian. Aset dalam penyelesaian merupakan aset yang masih dalam proses pembangunan sehingga reklasifikasinya terjadi penyusutan sebesar Rp959.455.000. Selanjutnya yaitu tabel 2. Dapat kita lihat untuk akun tanah tidak terjadi penambahan dan pengurangan, hanya saja direklasifikasi dengan nilai
6.805 juta rupiah, sehingga saldo awal tanah dengan nilai 2.839.124.000 rupiah menjadi 2.845.929 rupiah pada saldo akhir. Untuk aset-aset tetap lainnya seperti bangunan, perlengkapan peralatan kantor dan komputer, kendaraan bermotor, dan aset dalam penyelesaian tidak diungkapkan oleh entitas. Ada berapa banyak aset tetap yang dapat penambahan dan pengurangan. Aset-aset yang direklasifikasi oleh entitas ada tanah, bangunan, perlengkapan peralatan dan komputer, kendaraan bermotor, dan aset dalam penyelesaian. Aset dalam penyelesaian merupakan aset yang masih dalam proses pembangunan, sehingga reklasifikasinya terjadi penyusutan sebesar 2.012.630.000 rupiah. Kemudian ini ada tabel 3, yaitu nilai buku aset tetap tahun 2014 dan 2015 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Dari tabel 3 dapat kita lihat untuk akun tanah tidak dapat dihitung penyusutannya karena akun tanah tidak dapat disusutkan, dan aset dalam penyelesaian belum dapat dihitung penyusutannya karena aset ini masih dalam proses pembangunan dan bukan aset yang dalam renovasian. Jika aset ini telah selesai dibangun, pengerjaannya harus direklasifikasi ke akun bangunan dengan memperhatikan semua biaya yang langsung berkaitan dengan pembangunan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lulu Maliha. Selanjutnya tabel 4, kenaikan dan penurunan nilai aset tetap tahun 2015 dan 2014. Dapat dilihat bagaimana kenaikan dan penurunan yang terjadi pada PT Bank Mandiri setelah aset tetapnya dikurangi akumulasi penyusutan. Tahun 2014 dan 2015, aset tetap yang mengalami penurunan adalah kendaraan bermotor sebesar 22 miliar 3 juta atau sekitar 21,96%, di mana pada tahun 2014 berjumlah 122 miliar 194 juta. Kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 100 miliar 190 juta. Untuk aset dalam penyelesaian mengalami penurunan nilai. Akan tetapi, entitas tidak perlu untuk mengestimasi jumlah terpulihkan karena aset ini mengalami penurunan nilai. Akan tetapi, entitas tidak perlu untuk mengestimasi jumlah terpulihkan karena aset ini masih dalam tahap penyelesaian, maka aset tersebut belum dapat dihitung penyusutannya. Dalam laporan keuangan Bank Mandiri juga menyajikan kenaikan aset tetapnya, seperti tanah yang mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 6 miliar 800 juta. Dengan presentasi kosong 23%. Aset tetap lainnya yaitu bangunan yang mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 577 miliar 380 juta dengan presentasi 23,70%. Perlengkapan peralatan kantor dan komputer juga mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 745 miliar 250 juta dengan presentasi 25,54%. Nilai terpulihkan aset tetap tahun 2015 dan 2014 pada tabel 5. Dapat dilihat bahwa nilai terpulihkan pada PT Bank Mandiri Tbk dapat dalam hal ini yaitu aset tetap hanya ada pada tanah dan bangunan. PT Bank Mandiri Tbk tidak menyatakan secara rinci mengenai jumlah terpulihkan pada perlengkapan, peralatan, komputer, dan kendaraan bermotor. Penerapan penurunan nilai aset yang dilakukan PT Bank Mandiri Tbk dalam hal ini aset tetap telah sesuai dengan penerapan penurunan nilai aset ada pada PSAK 48 di tahun 2015. Neraca tahun 2014 dan 2015 pada PT Bank Mandiri Tbk mengalami penurunan nilai aset dari tahun 2014 ke tahun 2015 adalah kendaraan bermotor sebesar 22 miliar
juta atau sekitar minus 21,96%, di mana pada tahun 2014 berjumlah 122 miliar 194 juta. Kemudian tahun 2015 turun menjadi 100 miliar 191 juta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.